Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam abang-abangku semuanya, teteh-teteh tanpa terkecuali. Sahabat trader semua, di sini saya bakalan menggunakan teknikal analisis satu periode dengan kita melihat yang namanya sumbu ya. Kita nggak ngebahas support atau resisten, nggak ngebahas titik terendah atau titik tertingginya. Kita hanya menganalisa sumbu. Oke, perhatikan. Di sini informasi kenaikan. Perhatikan sumbunya. Informasi kenaikan di mana kita memulai menganalisa yaitu di C5. C5 itu adalah akhir dari sebuah periode. Ini adalah C5. Ini adalah akhir dari periode sebelumnya. Satu periode ada 5 candlestick. Ya. Jadi yang kita ambil adalah informasi akhir dari periode sebelumnya yaitu C5 dari periode sebelumnya. Di sini informasinya kenaikan, perhatikan sumbunya panjang atas, artinya ini memberikan sebuah indikasi kenaikan. Akan tetapi bodinya di sini sudah ngebreak yang namanya support itu ya. Kalau kita ngebahas support, tapi kalau kita ngebahas body dari candle merah ini, bodinya semakin mengecil dari body candle merah sebelumnya. Oke. Ini adalah informasi. Nah, di sini saya open posisi naik. Alasannya kenapa? Karena di sini candle bearish ini memberikan konfirmasi tidak ada arah harga lagi. Meskipun di sini dia udah ngebreak yang namanya candle bullish sebelumnya. Untuk informasi, kita menganalisa C5 dan konfirmasinya C1. Konfirmasi kedua, candle pendukung itu adalah C2. C1, C2. Jadi C5, C1, C2. Eksekusi langsung ke akhir periode seperti ini ya. Informasi kita ikuti sumbu panjang di akhir periode. Diingat-ingat ya, untuk teknik di video ini, informasi yang kita ambil adalah C5. Kita perhatikan sumbunya yang lebih panjang, itu yang kita akan jadikan sebuah informasi. Jadi ikuti sumbu panjang. Kalau panjang di atas berarti informasinya kenaikan, kalau panjang di bawah artinya informasi penurunan. Kita bakalan uji strategi ini. Kira-kira presentasenya, probabilitasnya itu dominan banyak profitnya apa lossnya. Kita bakalan cari tahu di sini. Kita bakalan backtest beberapa kali ya. Kalau bisa sih 100 kali kalau bisa. Tapi kalau kita backtest 100 kali itu membutuhkan berapa jam? 10 kali open posisi aja kalau per satu periode 5 menit kali 10 itu udah berapa itu. Sedangkan kalau kita lagi trading itu 1 jam itu udah puyeng ya. Apakah di sini kita bakalan profit teman-teman? Ternyata di sini kita loss. Apakah di sini kita bakalan melakukan sebuah kompensasi? Informasi kenaikan, terkonfirmasi naik, di sini minta turun dan terkonfirmasi turun, tapi penurunannya lemah. Oleh sebab itu di sini saya open posisi naik, ternyata di sini loss. Kita coba kompen ya, 1 kali ya. Kalau ini loss kita akan coba kompensasi di candle selanjutnya. Karena ini saya open posisinya $2, maka untuk kompensasinya 2 kali 3. Berarti 6. 1, 2, 3, 4. Wah, kebanyakan.
apakah kompensasi level 1 ini berhasil? Nggak usah level-level sih kalau kompen ya. Tapi kenapa saya bilang level-level ya, ini kan karena kita lagi nge-backtest tuh ya, lagi menguji sebuah strategi. Kalau ini terjadi lagi loh seperti ini, kita coba kompen lagi. Barangkali kompennya itu masuk beberapa kali, kita beranilah kompen-kompen nanti. Kita batasi minimal 2 kali lah, udah bagus kalau kompennya cuma 2 kali. Masih balik modal kita. Tapi kalau udah 5 kali, alamat rungkat ya. Oke teman-teman, ini ternyata untuk sebuah kompensasi di sini berhasil ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Perhatikan di C5. Ini adalah C5. Ini adalah C5 ya. Ini adalah informasi penurunan. Sumbu panjang bawah itu sinyalnya penurunan. Informasinya penurunan. Di sini indikasinya apa? Penurunannya tidak terkonfirmasi, di sini malah terjadi yang namanya sebuah kenaikan. Dan di sini juga minta naik. Kita perhatikan di sini. Ya. Ini mau ngebentuk apa di sini? Ini adalah konfirmasi nih. Oke. Wow. Oke, kita open posisi naik ya, terkonfirmasi naik ya. Formasi penurunan tidak terkonfirmasi, di sini minta naik dan terkonfirmasi naik. Kita open posisi naik. Meskipun bodinya kecil, kita akan bantai open posisi naik ya. Body adalah kekuatan. Terus sumbu adalah sebuah arah harga. Mana yang harus kita ikuti? Ya kita ikuti kebiasaannya aja. Dimana ketika kita lagi menguji strategi seperti ini kita sebut ya namanya kebiasaan. Mana yang lebih dominan nanti, ya itulah. Yang lebih dominan banyak profitnya, ya ini yang bakal kita ikuti nanti ya. Hasil dari strategi yang kita uji ini ya abang-abang ya. Kalau secara logika, body adalah kekuatan, sedangkan sumbu adalah sebuah arah harga. Arah harga ke atas, tapi kekuatannya nggak mendukung. Berarti kita open posisi reversal gitu kalau secara logika. Tapi karena di sini kita nggak cuma logika aja, kita cari tahu mana dengan kita melakukan cara menguji strategi seperti ini, kita nanti bakalan tahu tuh. Dan kita bakal mengikuti arahan dari hasil apa yang udah kita riset gitu ya. Di sini kenapa harganya turun lagi? Karena di sini nyentuh yang namanya RBS, resisten Beckham support. Kalau di sini kita loss, kita bakalan kompensasi level 1 ya abang-abang ya. Ini kenapa di sini bisa turun? Di sini kan dia naik tuh. Nyentuh area ini. Biasanya harga nyentuh di area-area ini nih. Nyentuh support, resisten, dia bakal mantul lagi ke bawah, mantul ke atas gitu ya. Pokoknya kalau loss kita bakalan kompen. Kita tunggu nih. Profit nggak nih kira-kira? Tiga, dua, satu. Oke. Profit ya abang-abang ya. Oke, perhatikan C5 di sini informasinya penurunan.
Informasi C5 penurunan. Kenapa dikatakan informasi penurunan? Karena di sini sumbunya panjang bawah. Di mana sebuah arah harganya itu sebuah harga itu pernah nyentuh di titik area itu di masa itu gitu kan ya. Tapi faktanya di sini market candle yang lagi berjalan itu lagi naik ke atas. Tidak menyesuaikan arah harga di C5. Namun kita membutuhkan 2 candlestick lagi untuk cara ngebaca strategi yang saya gunakan. Jadi untuk analisa yang saya pakai di sini, pertama kita perhatikan C5, itu perhatikan apanya? Perhatikan sumbunya. Yang kedua, untuk konfirmasi kita perhatikan apa? Perhatikan candlenya. Yang ketiga, inilah konfirmasi yang terakhir yang menentukan eksekusi. Setelah konfirmasi ini, yang kita butuhkan adalah body sama sumbu atau candle juga bisa. Untuk candle apa gitu ya. Oke, kita tengok di sini abang-abang. Kita setting dulu untuk waktunya. Formasi penurunan terkonfirmasi turun, di sini minta naik. Apakah terkonfirmasi atau apakah mendukung untuk candle yang lagi berjalan ini? Mendukung apa enggak? Wah, kita pun posisi sell. Terkonfirmasi naik. Bener di sini dukung juga naik, tapi karena posisinya dia di bawah juga candlenya, open price-nya itu di bawah candle merah dan close price-nya juga berada di bawah juga meskipun sumbunya panjang di atas. Kecuali close price-nya itu harga penutupannya itu berada di atas body candle bearish dan sumbunya juga harus lebih panjang daripada sumbu bawah dari candle bullish itu sendiri ya, kita baru bisa open posisi naik. Tapi karena tidak seperti itu, oleh sebabnya kita open posisi penurunan. Kita bakalan tengok di sini apakah di sini kita bakalan profit atau malah jadi bangke. Kalau kita pun posisi 10 kali kita profit terus, berarti kita mendapatkan $10 ya. Tapi di sini persentase keuntungannya kita cuma mendapatkan 82% dari modal yang kita investasikan. Artinya kalau kita invest transaksinya cuma $1, kita cuma mendapatkan selisih harga 82%. Berapa berarti? Kalau 1 dolarnya itu 15.000, berarti untuk ke 10%-nya itu kurang 2.000, artinya kita cuma mendapatkan 13.000, nggak sampai 15.000 atau nggak sampai $1, seperti itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, apakah di sini kita bakalan profit atau malah jadi bangkai tak berguna? Kalau di sini kita loss, kita bakalan kompen ya abang-abang ya. Perhatikan di C4 itu ngebentuk yang namanya candle merah, dimana candle merah ini sudah menutupi support atau candle bullish sebelumnya. Biasanya di sini di C5 ini ngebentuk yang namanya candle bullish. Dan di saat di sini membentuk candle bullish, kita bakalan melakukan kompensasi, yaitu tetap kita bakalan open posisi penurunan. Tuh kan di sini ngebentuk yang namanya candle bullish. Kita kompensasi, kita kalikan 3, 1 kali 3 sama dengan 3.
Kompensasi level 1, apakah di sini kita bakalan profit? Sini dia malah naik ya. Kita tunggu teman-teman ya. Apakah di sini kita bakalan profit? Kayaknya strategi ini lumayan ya. Kalau kompen level 1-nya udah masuk tuh udah bagus banget ya. Tuh cari cuan. Kompen level 2, 3 aja masih bisa tuh. Dengan modal yang minim ya. Yuk, dapat nggak nih kira-kira? Dapat nggak? Oke, dapat ya teman-teman ya. Sini kita profit, modal kita balik lagi tuh ya. Yang tadinya loss, kita udah kompen di situ. Berarti lossnya kembali dan kita masih dapat yang namanya keuntungan. Kan tadi kan loss $1 tuh, kompen sama kita $3. Nah, berapa yang kita dapat di situ? $5. Berarti kita dapat keuntungan $2. Mantap ya. Ini di sini informasinya penurunan. Terkonfirmasi turun, tapi di sini minta naik. Di sini minta naik. Kita tunggu konfirmasinya ini. Apakah terkonfirmasi? Kalau tidak terkonfirmasi, kita bakal open posisi sell. Oke, di sini kita open posisi sell ya teman-teman ya. Cukup satu klik aja, nggak usah banyak-banyak. Karena kenapa kita cukup open posisi dengan satu kali klik? Ya, kita buat jaga-jaga untuk yang namanya kompensasi. Seperti itu. Ini informasinya penurunan, terkonfirmasi turun, minta naik tapi tidak terkonfirmasi. Selain bodinya besar, lebih besar, di sini harganya juga minta turun. Jadi udah selaras ya. Udah sesuai lah dengan informasinya. Oleh sebab itu, saya di sini open posisi penurunan. Kita bakal lihat apakah di sini kita bakal profit atau malah jadi bangkit tak berguna. Kalau kita loss, kita bakalan kompensasi. Seperti itu ya abang-abang ya. Sudah 17 menit udah berlalu. Jangan lupa di follow abang-abang ya, biar saya lebih semangat lagi untuk memberikan sebuah edukasi video-video seperti ini. Setulus hati padamu. Wah, ngopi dulu bang, ngopi udut ya, jangan lupa ngopi sama udut. Mantap ya bang ya. Kenapa mantap? Karena kita itu sehat. Gak punya uang pun, kalau sehat itu wah mantap banget ya. Jadi jangan banyak mengeluh lah hidup itu ya. Ya udut bang. Perhatikan 1, 2, 3 DC3 itu dia membentuk yang namanya support tuh, tapi dibatalkan, malah nggak bentuk yang namanya penurunan. Dan ketika di break seperti itu, bodinya biasanya di akhir periode dia ngebentuk yang namanya candle bullish. Nah, kalau kita nanti di sini kita loss, kita bakalan kompen. Tapi kalau udah profit, nggak usah kompen ya abang-abang ya. Oke, profit ya abang-abang ya.
Perhatikan di akhir periode itu sumbunya panjang atas, artinya dia memberikan sebuah informasi kenaikan. Mau dia bodinya gede atau kecil, kita fokus sama sumbu di akhir periode ya. Untuk teknik di video ini, karena setiap kali saya menggunakan teknik di beberapa video yang udah aku upload itu tidak ada yang sama ya. Jadi silakan di scroll aja buat abang-abang yang mencari sebuah teknik, barangkali cocoknya pakai teknik yang mana, silakan dipakai ya. Dipahami apa yang saya sampaikan, barangkali kalian cocok gitu, dipahami, belajar lagi, terus kalian uji sendiri di market untuk menguji presentasenya, probabilitasnya itu tinggi atau enggak untuk profit dan kerugiannya ya. Oke, di sini informasinya kenaikan tidak terkonfirmasi, di sini malah konfirmasinya penurunan, tapi konfirmasinya ini juga memberikan sebuah arah harga kenaikan juga. Dan kita tunggu candle yang lagi berjalan ini adalah konfirmasi yang kedua atau candle pendukungnya, dukung nggak untuk sebuah kenaikan atau penurunan. Mendukung nggak nih? Ini kan udah nge-break tuh, nge-break. Kayaknya di sini kita bakal open posisi penurunan karena tidak terkonfirmasi, atau di sini mendukung yang namanya penurunan. Arah harganya juga kencang tuh turun ya. Gak peduli di candle yang udah terbentuk barusan ini ngebentuk yang namanya candle bearish dengan body yang sangat tipis, yang mana body yang sangat tipis ini kekuatannya udah mulai melemah seperti itu ya bang-bang ya. Tapi karena kita tidak menggunakan yang itu, kita menggunakan hasil dari strategi yang kita uji ya, maka kita bakalan mengikuti hasil dari apa strategi yang sudah kita terapkan. Oke, kita bakal tengok hasilnya di sini. Apakah di sini kita bakalan profit? Kalaupun di sini kita loss, kita bakalan kompen. Perhatikan trennya juga ngedukung di sini bang, ngedukung untuk turun, untuk trend line-nya. Tuh, trennya turun bang, kenceng. Kalau di sini kita loss, kita nggak perlu bingung atau tidak usah mengganti strateginya dulu, karena loss ini sudah menjadi bagian dari perjalanan dunia trading. Untung dan rugi itu menjadi suatu hal yang udah lumrah atau menjadi sesuatu yang udah biasa terjadi ya. Jadi kita nggak perlu mengganti strategi yang kita gunakan. Kita lakukan aja berulang-ulang biar kita itu menemukan titik terangnya itu lebih banyak lossnya atau profitnya gitu dengan strategi yang kita gunakan. Tuh turun lagi tuh kenceng ya. Oke, apakah di sini dia bakal naik lagi ke atas, mencaplok open posisi kita ya. Meskipun nanti di sini dia naik, kita bakalan kompensasi. Tapi kalau di sini dia udah kalau di sini kita udah profit, meskipun di sini membentuk candle bullish, kita nggak bakalan kompen. Kita biarin aja ya. Karena kita udah profit. Posisinya udah profit, biarin. Kita bakal analisa lagi di periode selanjutnya. Seperti itu ya abang-abang ya. Oke, perhatikan 3, 2, 1 profit ya abang-abang ya. Kling 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 gitu ya.
Oke, perhatikan di akhir periode ini adalah informasi kenaikan di mana sumbunya cuma ada satu sumbu. Ya udah ikuti aja satu sumbu ini. Karena di bawah nggak ada sumbu, kita ikuti sumbu atas. Berarti informasinya kenaikan. Kita setting dulu untuk waktunya. Informasi kenaikan wow, kenceng banget ya kenaikannya. Informasi kenaikan terkonfirmasi naik, tapi di sini arah harganya minta turun, Bang. Kita tunggu nih. Satu candle ini kita tunggu. Minta turun. Apakah terkonfirmasi naik atau turun? Informasinya kenaikan terkonfirmasi naik, tapi arah harganya minta turun. Dan ini candle yang lagi berjalan ini adalah candle konfirmasi. Kalau di candle yang lagi berjalan ini ngebentuk yang namanya sumbu di atas, kita bakal open posisi naik. Tapi kalau nggak ngebentuk sumbu di atas, kita bakal open posisi penurunan ya. Oke, turun. Kenapa di sini saya open posisi turun? Alasannya ya karena tidak ada sumbunya di atas, meskipun udah ngebreak tapi tidak ada sumbu. Makanya di sini saya open posisi penurunan. Satu klik aja ya, karena kita bakalan menyiapkan yang namanya kompensasi. Kalau di sini kita lolos nanti. Tuh perhatikan tuh udah nge-retest yang namanya resisten. Ini resisten udah di-retest tuh, Bang. Dia turun lagi tuh, minsip lagi ke bawah. Kalau kita perhatikan di sini dia udah nge-retest area ini ya. Set resisten tuh di-retest. Set gitu ya Bang ya. Setelah aku rasakan kayaknya strategi ini mantap juga ya. Tinggal di apa itu, kalau nggak males kita uji terus ya. Gimana cara kita menguji? Kita bisa langsung scroll aja history market sebelumnya itu, kita scroll ke belakang gini dari pagi sampai sore itu kita scroll gini. Kita scroll kalau perlu ya. Tapi kalau kita malas ya udah kita langsung aja backtest di market yang sedang berlangsung atau yang sedang berjalan ini ya. Oke, apakah di sini kita bakalan profit abang-abang atau malah jadi bangkit tak berguna? Cukup satu klik aja ya, nggak usah banyak-banyak klik ya. Kita meminit yang namanya kerugian. Empat puluh 38 37 32 31. Oke, profit ya abang-abang ya.
Karena di sini kita udah profit, kita nggak perlu kompensasi, biarkan aja meskipun di candle yang lagi berjalan ini dia ngebentuk candle bearish atau enggak. Yang penting kita udah profit, kita skip. Kemungkinan di sini di candle yang lagi berjalan ini dia kemungkinan membentuk candle yang namanya candle bearish. Karena penurunannya masih belum terjadi ya abang-abang ya. Kalau kita mengikuti alur strategi yang kita gunakan. Nah, kalau perlu di-download videonya, diulang-ulang ya. Kalau cocok, kalau nggak cocok di skip aja. Oke, terima kasih banyak dari saya pribadi. Salam solidaritas tanpa batas. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.